nama tuh natural tuh. Pak Doni juga harus natural. Ngapain sosok muda? Kenapa kok kelihatan muda mukanya? Tadi siang spa lulur. Oke ya, kita lanjut dulu ya supaya nggak putus-putus ya. Lanjut dulu bentar ya, kok minta izin ya. Nama digedein dong. Iya dong. Kok lanjut dulu bentar ya, kok. Siap. Oke, baik. Kita ulang lagi dari awal. Tema yang dibawa oleh Unirifa adalah hubungan antara the connection between Paul and colonialism. Sudah jelas dari Roma, justru dari tulisan tangan Paulus sendiri kita tahu. Kosongin bahwa, satu nih ya. Lanjut, baik. Ustaz. Biar lanjut dulu. Ya, syukran. Baik. Ya. Dari tulisan tangan Paulus sendiri kita tahu. Dan ini tidak pernah dibayangkan oleh bapak-bapak gereja bahwa suatu saat yang membawa ini ke ranah publik adalah bapak-bapak gereja sendiri. Bahwa Paulus maaf sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kristus Yesus. Dia adalah seseorang yang membawa misi. Misinya apa? Romance Empire Propaganda. Sekali lagi, Romance Empire Propaganda. Sekali lagi, Romance Empire Propaganda. Apa itu? Menjadikan semua tindakan Romance Empire benar di mata orang Yahudi. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pengambilan emas serta harta yang ada di Beit HaKodesh Yerusalem dibawa ke Roma dan dibikin ceritanya di Arch of Konstantin dan Arch of Titus. Arch itu apa? Seperti gerbang itu. Excuse me, sir. Ya. Jangan sampai katakan kata-kata perkodok tadi diganti dengan kata lain karena itu banned nanti di TikTok. Perkaus tadi jangan diulangi lagi. Oh iya, baik. Enggak, ulang. Oke. Baik. Karena kata-kata sensitif akan membuat di-ban nanti akunnya. Baik. Ya. Hal-hal yang jahat sebagai kolonialisme itu agar dibenarkan. Roma 13:1-4 sudah langsung kita lihat pendapat dari Bapak Elikot yang menghubungkannya dengan Luke 13:1 yang dituliskan dalam Cambridge Theological Commentary. Di situ dilihat pembunuhan setiap Paskah 3.000 orang Yahudi dibantai, dibunuh. Lalu 20.000 orang Yahudi. Lalu Flavius Josephus menulis dalam bukunya The Jewish War, kuda nggak bisa jalan karena lengket kakinya darah. Lewat ya. Lalu diadaptasikan pemahaman tersebut dengan membaca tadi Flavius Josephus The Antiquities of the Jews, book 20, section 211 yang menyatakan dengan jelas ditulis oleh Flavius Josephus bahwa Saulus ini bukan orang Yahudi. Dia adalah anggota keluarga kerajaan Agrippa yang punya hubungan dengan Roman Empire. Paulus dipenggal oleh Nero. Karena apa? Saya kasih tahu sekarang. Nero memenggal Paulus karena Paulus terlalu banyak uangnya mengalir ke dia. Sementara hasilnya tidak ada. Itu membiayai Paulus itu pakai duit. Menggerakkan program itu pakai duit. Dia dibayar. Sampai dia bisa sewa rumah sendiri ketika dia ditarik dari Yerusalem. Diselamatkan dari keroyokan para rabai Yahudi. Diselamatkan oleh pimpinan panglima perang. Dibawa naik kapal ke Roma. Yang dibilang sama bom-bom katanya dia digigit ular tidak apa-apa. Bohong. Itu bukan digigit. Bahasa Yunaninya itu dililit. Bom, lu kagak ngerti bahasa Yunani aja ngomong. Belajar bahasa Sunda dulu, Bom. Baru lu ngerti bahasa Yunani. Si Bobang mau dacongor, Ustaz. Iya, ya, makanya saya kasih tahu. Saya kasih tahu bukan untuk bom-bom, Ustaz, tapi untuk jemaat di belakang bom-bom. Kasihan dibohongin terus. Dibilang itu salah satu mujizat Paulus, digigit ular, berbisa nggak apa-apa. Bahasa Yunaninya nggak ada digigit, dililit. Lalu dikebas, jatuh itu ular. Lah, anak-anak Cibadak, Pasir Eri, Sukabumi tiap hari kayak gitu. Anak-anak kecil 8 tahun, 10 tahun dililit ular, diginiin. Itu udah hal biasa di Sukabumi, di sawah. Nyari lindung, tahu lindung? Belut. Dapatnya ular. Orayan. Orayan. Tuh, ada lagunya. Udah biasa.
Baik, kita sambung ya Paulus ini. Tadi kita udah baca. Nah sekarang gini, Uniripa, pengaruh Paulus yang sebetulnya membawa program propaganda dari Roman Empire colonialism, itu ada hubungannya dengan kekristenan di Indonesia enggak? Ya dong. Ya. Ya. Oke. Kain nama sama Kodondi pernah bahas ini. Namanya Verhandelingen 82. Ada satu buku tua yang disimpan di gereja sebagai dokumen yang tidak boleh dibaca orang. Tapi waktu itu lolos, saya sama Kodondi buka itu. Dikerjainya di mana? Maaf jangan marah. Di Jakarta. Di ruang kamar atas salah satu rumah ibadah di Jakarta. Tahun 1930. Dengan cara apa? Merubah kata domine atau theos atau God bahasa Belanda itu God menjadi ALLAH. 1930 ya, dengan merubah satu kata itu, mereka punya satu kepercayaan. Tahun 1930, ini Kodondi ada di sini, jadi saya nggak macam-macam. Kodondi masih ada itu videonya. Kata itu ALLAH itu, ketika masuk ke Bible, mereka percaya ini bisa menggoyahkan iman Islam. Yang lain nggak dipikirin sama dia. Umat Islam di Indonesia. Ketika umat Islam sudah dikuasai, maka kolonialisme bisa masuk dengan luasa dengan menggunakan ayat kasihilah musuhmu. Nama dokumen itu Verhandelingen 82. Silakan dicari. Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Alhamdulillah Ustaz K, kita sudah kedatangan Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Masya Allah ini. Masya Allah. Guru-guru saya ada semua di sini ngumpul rumahnya. Ngumpul semua. Iya, Masya Allah. Bisa disimpulkan. Ini digeser nih. Ya, Luar biasa. Luar biasa teman-teman, kali ini Masya Allah Barakallah saya dapat hadiah dari Allah hari ini. Guru saya Ustaz K, Serdondi, abangku Bang Zuma dan juga Gus Betik hadir bersama kita untuk membawakan kajian akademis ya, yaitu tentang Bang Zuma, tema kita malam ini adalah korelasi antara Paulus, penjajah dan pemerintah. Bang Zuma, saya rasa Bang Zuma sudah paham poinnya dan Serdoni juga tahu itu nanti. Tapi kita selesaikan dulu Ustaz K nama, poin-poin dari Ustaz K nama, nanti abang-abangku atau guru-guruku akan menambahkannya. Masya Allah teman-teman, di tap-tap layar karena ini sangat luar biasa, akan membuat beberapa kaum akan kepanasan. Tolong di tap-tap layarnya dan jangan lupa untuk di-follow akun-akun dari Serdondi, Gus Betik, Subandi, T. Sukoco, salah satu senior kristologi kita, dan juga Ustaz Kenama. Izin semua, mari kita simak dulu Ustaz Kenama, Bang Zuma. Izin untuk Ustaz Kenama Oke, melanjutkan. lanjut. Monggo. Masya Allah. Assalamualaikum Silakan. Bang Zuma.